Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Dolomite Is My Name yang dirilis pada tahun 2019. Film ini terinspirasi dari kisah nyata, bercerita tentang karyawan toko berkulit hitam yang memiliki mimpi menjadi artis papan atas. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang manajer toko musik bernama Rudy. Hari itu, dia tengah membujuk penyiar radio di tokonya untuk memutarkan lagu miliknya. Akan tetapi, penyiar radio menolaknya karena itu bukanlah lagu populer yang disukai banyak orang. Selain seorang manajer toko, Rudy biasa menjadi MC komedi di sebuah klub yang menyediakan live musik. Merasa dirinya bisa menyanyi, melawak, dan menari, Rudy menawarkan diri untuk menampilkan hal lain saat membuka acara. Sayangnya, manajer klub tidak tertarik dan meminta Rudy melakukan saja seperti biasanya. Rudy, you went over your limit. Yeah, well, hey man, I ain't on the marquee out front. How come you didn't put me in the front? I sing, I do comedy, and I dance. And I do a dance called the 50. Vaudeville is dead. I don't need an all-in-one. Rats Beat motherfucker. Suatu hari, seorang gelandangan bernama Rico datang ke toko. Dia menampilkan sebuah komedi untuk mendapatkan uang dari pengunjung toko. Rudy yang takut pengunjung toko akan terganggu, akhirnya memberikan uang agar Rico cepat pergi. Malamnya, ketika Rudy tengah berkumpul bersama teman-temannya, dia bertanya apa yang terjadi jika seseorang mengambil lelucon orang lain dengan sedikit memolesnya untuk ditampilkan di atas panggung. Temannya yang seorang komedian bilang tidak masalah. Karena suatu candaan mereka yang secara tak sengaja menyinggung Rudy, Rudy akhirnya beranjak meninggalkan mereka. Dia kemudian pergi ke lingkungan kumuh tempat para gelandangan berkumpul untuk mencari Rico. Dia membawa sejumlah rekaman untuk mendengarkan dan merekam semua lelucon Rico. Dari rekaman tersebutlah, Rudy kemudian memodifikasi sedikit materi lelucon Rico dengan gayanya dan belajar bagaimana cara membawakannya agar terdengar menarik dan lucu. Malam itu, sebelum naik ke panggung sebagai MC, Rudy memberitahu manajer klub kalau dia memiliki materi komedi untuk dibawakan di atas panggung. Tapi manajer bilang tidak butuh itu. Dia meminta Rudy membawakan lelucon biasanya saja. Bukan Rudy namanya kalau tidak nekat. Walaupun tidak disetujui manajer, dia tetap membawakan materi komedi yang baru. Ternyata, respon penonton lebih baik dari dugaan. Mereka semua tertawa dengan materi yang Rudy bawakan hingga membuat manajer klub terkejut. Next time you see your grandma, he gonna get him another good piece. Esoknya Rudy mengunjungi rumah bibinya. Dia memberitahu mengenai rencananya untuk mengeluarkan album baru, tapi kali ini bukan album musik, melainkan album komedi. Bibinya tidak setuju, album musik yang Rudy buat sebelumnya saja masih menumpuk di rumahnya. Rudy memberitahu bahwa sangat sulit menembus pasar, jadi dia akan melakukan apapun untuk bisa masuk. Rudy memohon pada bibinya untuk meminjaminya uang agar bisa membeli alat rekaman. Dengan uang tersebut, Rudy mengadakan open mic stand-up comedy di rumahnya dengan mengundang beberapa orang. Penampilannya berhasil memecah tawa semua yang datang. Rekaman dari stand-up komedinya hari itu dia bawa ke label rekaman untuk bisa dirilis dan dipromosikan. Sayangnya, materi komedi yang dibawakan terlalu vulgar untuk diputar di radio ataupun dijual ke toko musik. Rudy lalu mengatakan bahwa permintaan pasar sudah berubah. Orang-orang menyukai lelucon seperti itu.
Namun, pihak label tetap tidak mau karena pasar mereka tidak hanya orang dewasa, namun juga anak-anak. Akhirnya, Rudy memutuskan untuk menjual albumnya sendiri. Hanya dengan promosi sederhana, albumnya laris laku terjual di pasaran hingga dia kemudian memiliki jadwal pertunjukan sendiri di klub tempatnya bekerja sebagai MC. Album komedi pertamanya ini menceritakan karakter bernama Dolomite yang merupakan seorang pria mesum dan suka bicara kotor. Dari situlah akhirnya Rudy mendapatkan nama panggung Dolomite. Kepopuleran album Rudy terdengar sampai ke sebuah label besar milik orang kulit putih bernama Bihari Brothers. Mereka berpikir album Rudy bisa sukses menjangkau pasar yang lebih luas. Hanya menjual lewat bagasi mobil saja bisa sepopuler itu di kalangan kulit hitam. Maka target mereka adalah orang kulit hitam di luar sana yang tidak bisa membeli langsung dari bagasi mobil Rudy. Antara orang kulit hitam dan orang kulit putih memiliki selera humor yang sangat berbeda, sehingga mereka tidak menargetkan orang kulit putih sebagai pasar album Rudy. Mereka akhirnya menemui Rudy. Rudy sangat bersemangat, dia bilang akan melakukan apapun agar albumnya terkenal, bahkan dia siap pergi kemanapun untuk melakukan promosi. Bihari Brothers berkata, Rudy tidak perlu khawatir tentang hal itu karena mereka memiliki tim marketing yang hebat. Cukup banyak uang yang Rudy dapatkan dari albumnya dan bisa segera mengembalikan uang yang dia pinjam dari bibinya. Dia juga terus aktif tampil dari satu klub ke klub yang lain serta datang ke siaran radio untuk promosi. I'm sitting here with Mr. Rudy Ray Moore. Jasper's on 5th Street. Put your weight on it. Put your weight. A young lady, I said to a young lady, do you have a chair? Suatu saat sebelum gilirannya tampil, Rudy melihat sepasang suami istri tengah bertengkar karena si suami selingkuh di klub tersebut. Setelah pertunjukan berakhir dan klub mulai sepi, Rudy menghampiri perempuan tersebut yang diketahui bernama Lady Reed. Lady Reed bercerita bahwa suaminya banyak menghabiskan uang untuk bermain perempuan daripada memikirkan kebutuhan anak-anaknya. Setelah sedikit berbincang, Rudy berkata Lady Reed sepertinya bisa melakukan stand-up komedi untuk menghasilkan uang. Ada aura yang kuat yang membuat Lady Reed terlihat meski berada di keramaian. Ternyata Lady Reed dulunya adalah seorang penyanyi, sayangnya dia memiliki demam panggung. Rudy kemudian memberitahu bahwa dalam stand-up komedi tidak perlu menampilkan sosok aslinya, tapi bisa tampil menjadi karakter yang diinginkan. Dia bisa memakai kostum pahlawan, memakai wig atau apapun untuk tampil di atas panggung dan meninggalkan sosok aslinya. Akhirnya, Lady Reed mengikuti saran dari Rudy. Dia mencoba open mic menggunakan nama Queen Bee sebagai nama panggung. Setelah selesai tampil, dia tidak menyangka bisa mendapatkan uang sebanyak itu dari melakukan stand-up komedi. Sejak saat itu, Lady Reed melanjutkan karirnya sebagai komika. Popularitas Rudy masih berlanjut, dia mendapat kabar dari Joe Bihari kalau dirinya masuk dalam tangga lagu di Billboard. Rudy diminta untuk segera kembali ke LA untuk merekam beberapa album lagi. Penggemar Rudy semakin banyak, toko musiknya selalu ramai oleh pelanggan yang ingin membeli album serta mendapatkan tanda tangannya. Selain album komedi, album lagu yang dulu sempat ditolak oleh penyiar radio di tokonya, akhirnya juga mulai diputar di radio. The right thing, man. That's still a bad motherfucker. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Untuk merayakan Natal, Rudy dan teman-temannya pergi ke bioskop menonton sebuah film komedi. Akan tetapi, mereka tidak merasa film tersebut lucu, hanya saja penonton selain mereka yang kebanyakan adalah orang kulit putih terlihat tertawa hingga membuat mereka terheran-heran. Setelah keluar dari bioskop, Rudy menatap serius poster film yang baru saja dia tonton. Dia berpikir bagaimana film yang menurutnya tidak lucu tersebut bisa terkenal di seluruh negeri hanya dengan memutarnya di bioskop. Sedangkan dirinya harus berkendara jauh ke sana kemari hanya untuk membuat namanya terkenal. Dari situlah, Rudy memiliki keinginan besar untuk bisa membuat film sendiri dan diputar di bioskop seluruh negeri. Dengan begitu, dia bisa berada di banyak tempat sekaligus tanpa benar-benar bepergian kemana-mana. Rudy kemudian menemui produser film sambil membawa beberapa albumnya yang terkenal dan masuk Billboard. Namun, produser film berkata daya tarik Rudy terbatas.
Meskipun terkenal, Rudy bukanlah orang yang terkenal secara menyeluruh, tapi hanya oleh sekelompok kecil di berbagai tempat. Selain itu, Rudy juga dianggap terlalu gemuk untuk menjadi aktor. Setelah bercerita pada temannya menyarankan agar Rudy lebih realistis dan lebih bersyukur dengan merasa cukup sebagai bintang komedi. Tapi Rudy berkata dia ingin lebih. Sepanjang hidup, orang lain selalu berkata tidak padanya, jadi dia akan tetap berusaha mewujudkan apa yang dia inginkan. Orang tua Rudy adalah seorang petani bagi hasil, tapi dia tidak ingin meneruskan menjadi petani seperti itu. Ayahnya adalah ayah tiri yang selalu memukulinya. Sebab itu, Rudy pergi dari rumah saat usianya 15 tahun, kemudian berusaha hidup sendiri. Temannya lalu berkata bahwa semua orang punya masa kecil yang suram sendiri, tapi bukan berarti semua bisa menjadi bintang film. Rudy tetap percaya pasti bisa. Sebelumnya, dia sudah gigih menjadi penyanyi, dia gigih menjadi komedian, bahkan membuat album sendiri di ruang tamunya. Maka bukan hal yang tidak mungkin dia bisa membintangi film. Yang membuat Rudy selama ini bisa berusaha keras seperti itu, yaitu karena dia ingin seluruh dunia tahu bahwa dirinya ada. Setelah itu, Rudy mulai mengumpulkan beberapa orang yang akan dia ajak untuk menggarap filmnya. Dengan uang miliknya dan rencananya melakukan pinjaman ke labelnya sekitar $70.000, dia akan membuat film sendiri. Akan tetapi, Rudy masih harus mencari seseorang yang bisa menulis skenario dengan alur film yang dia inginkan. Dia kemudian datang ke sebuah pertunjukan teater. Di sana, dia menemui Jerry, penulis skenario pertunjukan tersebut. Setelah mendengar ajakan Rudy, Jerry berkata dia tidak bisa karena komedi bukanlah bidangnya. Rudy lalu memberitahu kalau Jerry hanya perlu menuliskan naskahnya dan Rudy yang akan menambahkan bagian komedinya. Akhirnya, Jerry mau mencoba untuk menuliskan naskahnya. Awalnya, Jerry sangat kesulitan karena Rudy menginginkan banyak hal random untuk dimasukkan seperti banyak kata-kata makian, germo, PSK, jalanan, kungfu, karate, pengusiran setan yang semua itu merupakan hal-hal yang biasa Rudy jadikan materi stand-up. Lalu Jerry pun menyarankan agar memasukkan sesuatu yang Rudy benar-benar tahu, misalnya hal-hal yang biasa dilakukan sehari-hari. Rudy berkata tidak ada yang menarik dari kehidupannya. Dia hanya berurusan dengan klub, pemilik klub, promotor album, dan wanita malam. Mendengar itu, Jerry bilang mereka bisa menggunakan itu semua di ceritanya. Setelah itu, mereka berdua pergi ke klub mencari wanita yang cocok untuk filmnya. Secara kebetulan, seorang aktor bernama Martin terlihat berada di klub tersebut. Rudy langsung menghampirinya dan memberikan tawaran bermain di filmnya. Ketika ditanya di bagian apa, Rudy belum bisa menjawabnya karena naskahnya belum ditulis, namun dia akan menerima masukan dari Martin. Martin lalu menjelaskan, biasanya untuk tawaran kerja, agensi yang akan mengurus untuknya. Tak ingin kehilangan kesempatan bekerja sama dengan Martin, akhirnya Rudy memutuskan Martin yang akan bertanggung jawab menyutradarai filmnya. Yeah, small part. A small part. Calm down, baby. Calm down. But look here, I'm gonna tell you something. With belittlement. What if we let you direct? Dia kemudian memberitahu rencana yang sudah dia persiapkan kepada Bihari Brothers untuk mendapatkan pinjaman. Sebenarnya, uang bukanlah masalah bagi label sebesar mereka. Hanya saja, Rudy saat itu hendak meminjam uang dan meminta uang muka royalti di masa depan. Artinya, hingga kontraknya berakhir, seluruh penghasilan dari album Rudy akan masuk ke perusahaan. Rudy sangat sadar tentang hal itu. Dia akan mempertaruhkan semua hidupnya karena hanya dia sendiri yang bisa membuatnya bermain film. Untuk set filmnya, Rudy mendapatkan Hotel Dunbar secara gratis. Bangunan tersebut sudah lama ditinggalkan dan banyak dihuni oleh para pecandu. Pemilik bangunan yang sudah risih dengan para pecandu tersebut sengaja memberikan kepada Rudy secara cuma-cuma, asalkan semua pecandu di sana bisa diusir sekaligus Rudy bisa menjadi penjaga bangunan. Bersama seluruh timnya, Rudy membersihkan setiap ruangan dan menatanya menjadi set lokasi syuting. Rudy juga menyiapkan kamar untuk dia gunakan karena kemungkinan dia tidak bisa membayar sewa rumahnya lagi dan harus tinggal di hotel tersebut. Tak lama kemudian, beberapa anak muda datang. Mereka adalah murid Jerry di kelas akting.
Nick dan teman-temannya berhasil membuat Jerry terkesan dengan film pendek yang mereka buat. Sebab itulah Jerry merekomendasikan mereka untuk menggarap film Rudy mengingat budget produksi film yang tidak besar. Selain bisa mendapat pekerja yang bagus dengan biaya murah, proyek ini juga bisa jadi pengalaman bagus untuk Nick dan teman-temannya. Kamera, lampu, dan berbagai alat syuting lainnya pun mereka bawa ke Hotel Dunbar. Karena tidak ada listrik yang mengalir di bangunan tersebut, Rudy meminta Nick mencuri listrik dari bangunan di sebelahnya. Kemudian Martin menghampiri Rudy. Dia sepertinya agak tidak setuju dengan Nick menjadi kameramen. Nick dan teman-temannya adalah orang kulit putih. Martin khawatir mereka tidak bisa mengatur cahaya dengan baik pada film yang dibintangi oleh orang kulit hitam. Oh man, that's some racist shit you talking about. White people will reflect light. God damn! Is anything around here useful? Esok harinya, syuting pun dimulai. Akting Rudy cukup kaku, adegan berkelahinya pun tidak tampak natural. Namun Martin sebagai sutradara sadar diri dia tidak bisa mengharapkan lebih dari itu. Adegan demi adegan dilakukan, lagu untuk filmnya pun sudah dalam proses rekaman. Syuting hari itu selesai dan dilanjutkan dengan pesta kecil-kecilan. Di hari berikutnya, Rudy akan melakukan syuting adegan melakukan seks. Hal tersebut membuat Rudy khawatir tidak bisa melakukannya. Lady Reed kemudian berkata pada Rudy, adegan tersebut sebenarnya tidak harus seksi dan serius, tapi bisa juga dibuat lucu sesuai dengan gaya Rudy. Akhirnya, tanpa sepengetahuan Jerry, si penulis naskah, Rudy mengubah adegan ranjang yang serius menjadi sebuah adegan komedi. Dibanding dengan Jerry yang terkejut karena skenario-nya berubah, semua orang justru tertawa setelah adegan tersebut selesai dilakukan. Sampai saat itu, semuanya berjalan lancar hingga kemudian Nick memberitahu roll film mereka sudah habis. Nick dan teman-temannya mendukung Rudy, namun mereka tidak bisa menyediakan roll film lagi karena mereka sudah beberapa hari bekerja secara gratis dan bayaran mereka pun rendah. Akhirnya, Rudy menemui Bihari Brothers lagi untuk menambah pinjaman sebesar $10.000. Sekali lagi, mereka menjelaskan resikonya. Uang segitu mudah untuk mereka berikan, akan tetapi jika gagal, Rudy akan bekerja seumur hidup tanpa upah untuk mengganti semua pinjamannya. Rudy bilang dia akan mengambil resiko tersebut, dia tidak mungkin menghentikan semua yang sudah berjalan. Semua kru dan pemain pasti akan sangat kecewa. Jadi, bagaimanapun caranya, dia akan menyelesaikan filmnya. Akhirnya, Rudy pun mendapatkan uangnya dan syuting bisa dilanjutkan. Akhirnya, proses syuting pun selesai. Kini Rudy tinggal menunggu filmnya selesai disunting. Sambil menunggu, Rudy mulai menawarkan filmnya ini ke beberapa perusahaan film seperti Universal, MGM, Columbia, Dimension, dan lainnya. Namun sayang, semuanya menolak film Rudy. Masalah tersebut membuat Rudy sedikit tertekan dan stres. Di hari pemberian gaji untuk para krunya, Rudy sedikit lebih sensitif dari biasanya. Dia memberitahu mereka semua tentang hutang dan filmnya yang ditolak oleh semua perusahaan film. Dia pun meminta semua orang membayar sendiri makanan yang mereka pesan. Di tengah masalah yang menimpanya itu, Rudy tetap tampil stand up di klub untuk mendapatkan uang. Profesionalitas Rudy membuatnya mampu membawakan materinya dengan lucu meskipun suasana hatinya buruk. Rudy menjadikan Lady Reed sebagai tempat dia ingin berkeluh kesah tentang hidupnya. Dia merasa menjadi orang bodoh karena ambisinya. Lady Reed menyemangati, dia bilang Rudy bukanlah orang bodoh. Jika bukan karena Rudy, Lady Reed tidak akan menemukan jalannya seperti sekarang. Di sebuah siaran radio, Rudy mendapat pertanyaan kapan filmnya akan dirilis. Dia tidak bisa memberikan jawaban. Dia sendiri tidak tahu kapan filmnya bisa dirilis. Awalnya, penyiar radio mengira Rudy sedang bercanda. Setelah beberapa kali ditanya lagi, Rudy terus-menerus menjawab tidak tahu. Penyiar radio itu pun jadi kesal, padahal dia hanya ingin membantu mempromosikan. Saat jeda siaran, Rudy menjelaskan pada penyiar radio bahwa dia tidak bisa menjawab karena filmnya tak akan rilis. Tidak ada yang mau menerima filmnya dan tidak tahu harus bagaimana. Penyiar radio tersebut kemudian memberitahu kalau sepupunya mengelola bioskop. Rudy mungkin bisa menghubungi sepupunya untuk meminta bantuan. Rudy kemudian datang ke bioskop Uptown yang dikelola oleh sepupu si penyiar radio.
Saat itu, bioskop memiliki jadwal kosong pada hari Jumat tengah malam. Jika mau, Rudy bisa menayangkan filmnya di jam tersebut dengan harga $500. Rudy setuju, dia mengira bioskop yang akan membayar untuk filmnya, padahal dia yang seharusnya membayar pada pengelola bioskop. Pengelola bioskop pun menjelaskan bahwa yang Rudy lakukan adalah menyewa penuh satu bioskop untuk menayangkan filmnya dan Rudy akan mendapatkan uang dari hasil penjualan tiket. Rudy bisa meraih banyak keuntungan jika filmnya sukses menarik banyak penonton. Meski beresiko, tapi dia tidak ada pilihan lain. Rudy pun mengambil kesempatan tersebut. Dia kemudian turun ke jalanan menyebarkan selebaran untuk promosi dan mengajak orang-orang menonton filmnya malam nanti di bioskop Uptown. Come on down to Dolomitea, all right? Can't bring the baby though. Action. Coming to the Uptown Theater. Dolomite. Hey, babe. Bobby Bell, WFKK, we're giving out tonight, midnight screening. That's right, the Dolomite. Malamnya, Rudy sudah menunggu dengan cemas di bioskop. Dia takut tidak ada orang yang datang untuk menonton filmnya terlebih waktunya saat tengah malam. Tapi ternyata malam itu bioskop dipenuhi orang-orang yang datang untuk menonton filmnya. Melihat ke dalam studio, Rudy sangat senang filmnya sukses menghibur semua penonton yang datang. Filmnya juga berhasil mendominasi berbagai film yang tayang di bioskop Uptown. Hal tersebut kemudian menarik Dimension Pictures untuk membeli film Rudy. Mengingat sebelumnya dia sempat ditolak, Rudy tidak langsung mau begitu saja memberikan filmnya. Bertindak seolah orang dari perusahaan produksi, Rudy bersama beberapa temannya kemudian melakukan pertemuan dengan pihak Dimension Pictures untuk membahas tawaran yang diberikan. Hal pertama yang Rudy tanyakan adalah alasan mengapa dia butuh Dimension Pictures padahal sejauh ini dia bisa melakukan semuanya sendiri dengan baik. Pihak Dimension Pictures kemudian menjelaskan bahwa ada cara yang lebih profesional untuk mendistribusikan filmnya. Namun, jika Rudy tetap ingin mempromosikan film dengan cara datang satu persatu ke bioskop di seluruh negeri hingga pingsan pun mereka tidak masalah. Yang pasti, Dimension Pictures memiliki dua tempat yang bagus, yaitu Redneck Pictures yang akan memutar film di bioskop luar ruangan dan Blaxploitation Films yang akan memutar film di bioskop besar dan indah yang biasanya ada di pusat kota. Semua pusat kota memilikinya dan bisa menampung 2.000-3.000 orang. Jika mau bekerja sama, Rudy dan Dimension Pictures bisa mencapai kesuksesan. Akhirnya, kesepakatan berhasil mereka buat. Filmnya akan segera rilis secara resmi di berbagai bioskop seluruh negeri. Selanjutnya, Rudy bersama temannya akan pergi mendatangi gala premier filmnya di bioskop yang ada di pusat kota. Lady Reed sangat berterima kasih pada Rudy yang telah melibatkannya dalam film. Jika bukan karena Rudy, mungkin orang sepertinya tidak akan pernah muncul di layar lebar. Di perjalanan, mereka membaca koran yang mengulas film mereka. Akan tetapi, tidak ada ulasan positif yang tertulis. Semuanya mengomentari filmnya membosankan dan aktor-aktor yang gemuk. Melihat teman-temannya khawatir, Rudy berkata, berapapun orang yang akan menonton nanti, dia harap semuanya bisa bersenang-senang, menikmati momennya, dan bangga terhadap pencapaian mereka bersama. Critics I don't even know why they come out in the first place. They don't even like to have fun. And titties. And we've delivered that. Show me. Dolomite isn't fit for a blind dog. Perfect. But why in the world did you like that? Hey, don't nobody worry about nothing. No matter what happens. I'm proud of myself. And we need to move. We going to see our movies. We have a great time. Thank you, Rudy. Thank you. Saat mobil sudah sampai di tujuan, betapa kagetnya mereka ketika melihat orang-orang dan media sudah berkumpul menunggu kedatangan mereka. Pihak bioskop memberitahu bahwa tiket film sudah habis untuk penayangan jam 10 dan jam 12 malam. Karena masih banyak orang yang belum mendapatkan tiket, mereka akan menambah jam tayang lagi pada pukul 2 pagi. Rudy tidak menyangka orang-orang harus menunggu di luar sana sampai jam 2 pagi. Dari kejauhan, Rudy melihat anak laki-laki yang terlihat sedih di luar. Dia pun menghampirinya. Anak tersebut sangat mengidolakan Rudy sampai bisa menirukan gayanya. Dia pun memberikan tongkat miliknya pada anak tersebut sebagai hadiah. Setelah itu, Rudy memutuskan untuk tetap di luar menemani orang-orang yang harus menunggu sampai pagi. Sedangkan teman-temannya yang lain akan masuk menyapa penonton di dalam studio.
Dia berkata pada orang-orang bahwa filmnya akan sepadan dengan usaha mereka semua yang menunggu di luar. Dolomite memecahkan rekor dan berhasil menjadi salah satu film terbesar di tahun itu. Film tersebut menghasilkan uang lebih dari 10 juta dolar. Setelah film pertamanya sukses, Rudy dan teman-temannya melanjutkan membuat 7 film lainnya. Pada tahun 1980-an, penyanyi rap muda menemukan gaya berirama Rudy dan diakui sebagai Godfather of Rap. Seperti itulah kisah tentang karyawan toko berkulit hitam yang memiliki mimpi menjadi artis papan atas. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.